Yang terhormat Ibu Retno Suprihartini MPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Kedungubah, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kedungubah beserta karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruangan SD Negeri Kedungubah dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Iis Maimunawarah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedungubah. Kepada Ibu Retno Suprihartini MPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Kedungubah yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang berbahagia pada siang hari ini. Sebelumnya, marilah kita senantiasa mengucapkan menambah rasa syukur kita kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersemuka di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan ke-11, yaitu Bu Iis Maimunawarah SPDI. Kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Untuk itu, marilah kita ikrarkan dengan kalimatul tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini saya sangat berbangga hati, sangat berbahagia, sangat senang karena ada seorang guru dari SD Negeri Kedungubah yang bisa mengikuti CGP Angkatan ke-11 ini. Kita ketahui bahwa menjadi seorang guru penggerak adalah idam-idaman, yang mana di situ tentunya berbeda dari teman-teman yang belum mengikuti CGP. Pasti akan bedanya, akan ada bedanya, karena memang kegiatan guru penggerak ini sangat bagus, program dari pemerintah pastinya sangat bagus dan ada tujuannya. Namun untuk itu di sini baiklah, bolehlah saya berpesan kepada CGP Bu Iis Maimunawarah SPDI, ilmu-ilmu yang diperoleh dari pendidikan CGP saya mohon untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam pembelajaran sehari-hari, sehingga pada akhirnya nanti akan didapatkan seorang guru yang mempunyai nilai tambah, baik itu dalam pembelajaran, dalam kepribadian, maupun hal-hal yang lain. Saya harapkan ada bedanya. Nah, untuk itu saya berharap kepada Bu Iis nanti apabila sudah menjadi guru penggerak, bukan calon ya, kalau sekarang calon, setelah menjadi guru penggerak, saya berharap dalam mengajar, dalam mendidik, dalam berperilaku sehari-hari itu mencerminkan seorang guru penggerak yang sebaik-baiknya. Di situ apa yang diperoleh saya mohon tetap diterapkan dalam pembelajaran.
pada imbasnya nanti kita akan memperoleh anak didik kita yang lebih meningkat prestasinya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Sekali lagi mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 yaitu Ibu Iis Maimunawar. Kepada Ibu Iis Maimunawar, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang sudah mau menghadiri undangan saya. Pada hari ini merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Tugas saya yaitu menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Semoga nanti apa yang saya sampaikan itu tidak cuma menyelesaikan tugas saya ya Bapak Ibu, tapi bisa bermanfaat bagi kita semua. Langsung kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, di situ ada kalimat setuju dan tidak setuju. Ada kalimat setuju dan tidak setuju. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan murid. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Yang lainnya? Setuju dengan catatan. Oh ya, setuju dengan catatan. Baik, yang nomor 2, memberi hadiah atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya, setuju. Dan yang tidak, oke. Yang nomor 3, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ya, tadi saya sampai Ibu. Saya tidak. Nah, oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Tidak. Oke, nanti kita lihat setelah materi ini kita lanjutkan ya, agar lebih menguatkan lagi jawaban dari Bapak. Oke, yang kelima adalah budaya positif. Budaya
lanjutkan. Budaya positif itu ada 6 kategori yang di sini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita sebelum melanjutkan aktivitas terlebih dahulu, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan berikut ini. Cobalah buka. Jadi nanti berpasangan ya Bapak Ibu. Yang A, tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa yang ada di dalam kepala itu adalah suatu rahasia yang sangat besar yang tidak boleh orang lain mengetahuinya. Sedangkan tugas rekan yang B yaitu mencoba membukanya. Terserah mau bagaimana caranya agar si A itu tadi membuka kepalanya. Siap Bapak Ibu? Ya, yang mau buka kepala. Sulit. Yang lainnya bagaimana? Ini bisa dibuka. Sudah saya ancam-ancam ya. Sudah dipukul juga nggak bisa. Sidik. Kasih uang. Dikasih uang ya kan berhasil. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Oke, dari aktivitas tadi itu ada 2 kemungkinan. Yang satu bisa saja membuka kepala tangannya, yang kedua bisa saja tidak mau membuka kepalanya sama sekali. Itu karena apa Bapak Ibu? Rahasia. Karena rahasia. Keyakinan Apalagi diri. keyakinan diri. Motivasi dari diri sendiri. Jawabannya yaitu tadi Bu Lina betul, motivasi dari dirinya sendiri, kontrol pada dirinya sendiri yang mau menentukan membuka atau menutup, atau tetap kekeh atau tetap membuka dengan berbagai macam tadi. Ada yang diidik-idik, ada yang apa tadi dipukul, diancam seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Pergeseran paradigma tentang teori kontrol Dr. William Fraser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Ya, jadi guru itu bukan mengontrol murid karena murid itu punya kontrolnya sendiri. Contohnya misalnya saya memberi tugas kepada murid tersebut. Nah, ini Bu Guru kasih tugas. Nanti sebelum pulang harus sudah selesai dikerjakan. Kalau sampai pulang belum dikerjakan, nanti Bu Guru tambah lagi tugasnya. Tapi nanti dari anak-anak tersebut ada yang menyelesaikan tugasnya tepat waktu, ada juga yang tetap belum selesai. Padahal sudah dikasih ancaman
kodratnya, baik itu kodrat zaman maupun kodrat alam, sehingga nanti mencapai disiplin yang positif atau karakter yang positif pada peserta didik. Oke, lanjut. Bagaimana seorang bisa mengubah dari paradigma stimulus respon menjadi pada pendekatan teori kontrol? Stimulus respon, realitanya kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan setiap orang itu berbeda, tidak ada yang sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak bisa kita memaksa kehendak kita, tetapi kita berusaha memahami orang lain. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal aslinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah diri kita sendiri. Model berpikir menang kalah, padahal kalau sekarang nggak ada menang kalah, ya adanya menang-menang, ya semuanya menang. Oke, lanjut.
menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini kalau pada murid-murid kita itu lebih sering yang mana? Yang atas, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Ya, yang sering terjadi itu di dua itu. Kalau pada anak-anak, yaitu motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang pertama karena takut dihukum, yang kedua karena dia ingin mendapatkan hadiah. Nah, itu biasanya anak-anak itu melakukan karena hal tersebut. Kalau enggak karena takut dihukum, ya karena ingin mendapatkan hadiah. Padahal harusnya kita itu memunculkan motivasi internal yang ada pada diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya misalnya saya mengerjakan tugas karena saya ingin mendapatkan nilai yang bagus. Saya belajar karena ingin nilai saya bagus, bukan karena takut dihukum bu guru, atau saya belajar karena saya ingin dapat hadiah, biar besok kalau pas kenaikan kelas saya peringkat 1 dapat hadiah. Nah, jadi harusnya motivasi itu muncul dari dirinya sendiri. Oke, lanjut. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari ketiga itu yang harus kita terapkan harusnya pakai yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Restitusi, ya. Kita lanjut. Ya, baik, berdasarkan bahan di atas berikut penjelasan tentang hukum, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu tidak terencana ya Bapak Ibu, bisa bersifat satu arah dan bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata yang kasar. Contohnya, misalnya ketika kita lagi di kantor, tiba-tiba anak didik kita ada yang datang, Bu, itu Bu di dalam kelas bertengkar, itu Bu rame Bu di dalam kelas. Seperti itu Pak, tidak Bapak Ibu? Nah, itu kalau menggunakan hukuman, nanti ketika kita datang, itu langsung siapa tadi yang marah? Ayo, yang tadi rame, yang tadi bertengkar, keliling lapangan 10 kali. Nah, itu hukuman ya, berupa hukuman fisik. Tidak tidak terencana, langsung spontan saja terjadi pada saat itu karena kita udah emosi melihat mereka rame terus atau mereka bertengkar. Ngeriak. Yang berikutnya, konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya kamu merusak barang teman kamu, maka kamu harus mengganti barang tersebut. Nah, itu termasuk konsekuensi. Jadi karena dia merusak, maka dia harus menggantinya. Berikutnya yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi kita menuntun anak tersebut agar menyelesaikan masalahnya tersebut. Jadi kita bantu, kita tuntun anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya
Berarti selama sehari di sekolah tidak boleh memakai sepatu karena sepatunya tidak hitam. Berarti termasuk apa? Hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi dari hukuman ini pengaruhnya kalau jangka pendek mungkin masih baik-baik saja ya, oke-oke saja. Tapi kalau jangka panjang kita setiap hari misalnya menyuruh anak didik kita, sehari ini harus memperhatikan ya. Nanti kalau kamu memperhatikan, Bu Guru kasih hadiah. Kalau seperti itu setiap hari kira-kira gimana? Bangkrut ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi bangkrut. Terus kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat merusak hubungan. Nah, di sini yang dimaksud penghargaan dapat merusak hubungan itu biasanya kan dalam satu kelas itu pasti berbeda-beda karakter anaknya. Yang pandai ya pandai, yang biasa ya biasa, yang kurang ya kurang. Nah, biasanya itu kalau yang mendapat hadiah atau penghargaan itu lebih sering kan yang pandai. Nah, nanti ini bisa menimbulkan yang dapat menimbulkan kecemburuan pada siswa yang lain. Nah, yang dapat hadiah itu dia terus, yang dapat dia terus, saya nggak pernah dapat. Nah, itu bisa merusak hubungan antar teman. Yang berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan dapat mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum. Mematikan kreativitas. Jadi bisa saja antara peserta didik yang peringkatnya 1 sama peserta didik yang peringkatnya 2 itu batas nilainya kan sedikit. Sama-sama nilainya kurang, misalnya 8,01 sama 8,02 itu sudah selisihnya sedikit sekali ya Bapak Ibu. Tapi itu pasti yang dapat hadiah yang 02. Nah, itu dapat mematikan kreativitas anaknya. Padahal sama-sama mampu, sama-sama bagusnya. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Ada yang bisa membantu menjawab? Peraturan memaksa. Kalau keyakinan itu kesadaran dari Diri sendiri. di atas kesepakatan bersama. Oke. Jadi kalau peraturan itu dari guru ya, dari gurunya. Kalau keyakinan kelas atas dasar kesepakatan. Ya. Contohnya di sini ada mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Kira-kira kalau ini sebagai peraturan, kita menggunakan helm itu biar apa? Terpaksa. Terpaksa. Biar nggak ditilang. Iya, betul. Pakai helmnya agar tidak kena tilang aturan bayar. Nah, kalau kesadaran dari diri sendiri itu harusnya ketika kita memakai helm itu karena apa? Nah, demi keamanan, demi keselamatan, demi kenyamanan kita saat berkendara. Ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai keyakinan. Ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi
dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dengan muridnya. Ya, jadi bukan kesepakatan gurunya saja, tapi kesepakatan semua warga kelas. Jadi ada guru dan murid. Prosedur pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu ada prosedurnya, ada urut-urutannya. Tidak bisa langsung ditulis. Kalau langsung ditulis itu namanya peraturan. Nah, yang pertama yaitu mempersilahkan semua siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Jadi nanti anak-anak didik kita itu disuruh, boleh misalnya ditanya satu persatu bisa, atau mungkin dengan kertas itu apa, sticky note itu, anak-anak disuruh menulis menginginkan, mengharapkan kelas yang seperti apa. Jadi mengharapkan kelas yang seperti apa, misalnya tidak boleh datang terlambat. Nah, seperti itu bisa. Atau mungkin menginginkan kelas yang seperti apa, yang nyaman, yang tenang. Jadi anak-anak itu nanti disuruh mencurahkan ide tentang apa yang ia harapkan tentang kelasnya, menginginkan kelas yang seperti apa. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi kalau kesepakatan kelas itu kalimatnya harus kalimat yang positif. Contoh misalnya tadi ya, peraturannya tidak boleh datang terlambat. Harusnya seperti apa biar menjadi kalimat yang positif? Iya, betul, datang tepat waktu. Atau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, buanglah sampah pada tempatnya atau membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalimat tidak boleh itu berusaha untuk dihilangkan menjadi kalimat yang positif. Setelah mengubahnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Jadi tadi kan sudah diubah ya kalimatnya dari anak-anak mungkin ke masih kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Setelah diubah menjadi kalimat positif nanti diurutkan berdasarkan misalnya ini tentang kedisiplinan, nanti diurutkan kedisiplinan ditata dicampur dengan yang kedisiplinan. Nanti yang tentang suasana kelas yang tenang nyaman dijadikan satu. Jadi nanti dikelompokkan sesuai dengan kriterianya. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah terkumpul sampai 3-7. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus banyak-banyak, antara 3-7 ya. Nanti dipilih yang kalimatnya paling bagus, yang kalimatnya sudah menarik. Nah, nanti dijadikan satu, bisa
Dibacakan Betul. saja. Oke, dibacakan saja. Pak Budi, macet. Tenang. Yang sebelah sini isinya datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Kalau yang sebelah sana, kami dan guru murid yang saling menyayangi. Kami murid yang sangat jujur. Kami murid yang peduli dengan kami tidak berkata kasar. Kemudian kami murid yang peduli kebersihan. Kira-kira yang merupakan keyakinan kelas lebih yang mana? Yang sini atau yang sana? Ya? Yang kanan, ya. Jadi kesepakatan kelas yang kanan tadi kata-katanya sudah menjadi kata-kata yang positif seperti datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah seperti itu. Oke, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Jadi nanti dari kalimat ini termasuk nilai kebajikan yang mana yang ada di dalamnya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab bisa. Disiplin. Disiplin bisa. Dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Saling keselamatan. Bisa juga saling menghargai ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ketertiban. Nah, gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Apakah benar jawabannya Bapak Ibu? Kita lihat. Ya. Yang nomor 1 tanggung jawab, yang nomor 2 menghormati orang lain, yang nomor 3 menghormati orang lain dan berkomitmen, ke nomor 4 keselamatan dan menghormati orang lain, nomor 5 kesehatan, nomor 6 menghormati orang lain atau bersabar, ya tadi 7 kesehatan, 8 keselamatan. Ya betul semua ya Bapak Ibu. Sekarang ini nanti nanti permainannya, caranya kita tebak-tebakan, nggak usah serius-serius, jawabannya bisa serius, bisa candaan, ya Bapak Ibu ya. S2. Nah, Serius tapi sampai. serius tapi
Nunjuk siapa? Nunjuk yang baik. Lampu merah, kuning, hijau. Ya betul, jawabannya lampu merah, kuning, hijau. Tepuk tangan bagi Surprise-nya menyusul ya. Oke, kita lanjut. Berarti sekarang Bu Retno menjawab pertanyaan yang kedua. Ya. Dan becak ada berapa? Yuk. Ada 3. Belum tepat. Coba buka sinar. Kasih nah. Ada Ban enam. becak ada berapa? Ada enam. Ada apa bisa no? Nah, kan rodanya 3. Setiap satu roda kan ada ban depan, ban luar, ban dalam. Ban luar, ban dalam. Rodanya ada 3. Ya betul. Nah sekarang berarti Kasina jawab pertanyaan nomor 3. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Apa? Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Direm. Oh, saat apa saja pas di lampu merah kok macet. Oh macet. Masih keren tepat ya. Bu Kasina mau nanya siapa? Yang belum. Bedani. Betani, apa Bu? Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Karena kalau lampu hijau mobil berjalan. Masih belum. Jawabannya tadi sudah diungkapkan Bu Retno. Karena direm. Jadi jawabannya karena direm. Kalau nggak direm pasti tetap jalan. Kita lanjut. Berarti Bu Dani menjawab pertanyaan nomor 4. Minuman apa yang paling murah di warteg? Minum air putih. Masih belum tepat. Bu Dani menjawab siapa? Bulina. Bulina. Bulina cuma kita. Kakak nggak tahu boleh nunjuk sebenarnya. Coba dijawab dulu. Jawabannya nggak tahu. Hah? Apa? Mbak Ita? Minuman yang paling murah. Di warteg. Minuman gratis. Minuman gratis. Bisa. Tapi sebenarnya jawabannya itu air bening. Iya. Kan kalau air putih itu susu. Yang warnanya putih kan susu, bukan air. Iya kan? Air bening. Air tawar. Berarti tadi Bu Lina sekarang menjawab nomor 5 ya. Sebutkan 10 hewan buas dalam waktu 10 detik. Buas. Ayo, no. Buas. 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 Ya mereka. Cermati katanya. Dengan mereka. Ini yang satu. Malah lempar-lemparan. Sebutlah 10 hewan buas dalam waktu 10 detik. 1, 2, 3. Masih belum. Jawabannya itu 10 macan. Oke, mau 5 macan? 5 monyet. 5 macan sama 5 singa juga boleh. Kan di sini bukan menyebutkan macam-macam binatang. Iya. 5 hewan saja. Terus berikutnya bersama-sama saja. Ruang apa yang paling menakutkan di rumah sakit? Belum tepat. Apa ya? Ruang rindu. Apa ya? Ruang apa yang paling menakutkan
Yang ketiga kebebasan. Yang kelima keempat kesenangan. Kelima penguasaan. Yang pertama yaitu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya sandang, pangan, dan papan. Itu yang termasuk kebutuhan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan psikologis, kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan yang memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi ini rasa saling menyayangi. Yang berikutnya penguasaan. Penguasaan ini adalah keinginan untuk dianggap berharga oleh orang lain. Jadi merasa bahwa dia itu dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, seperti itu. Yang berikutnya kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang berikutnya kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan, apapun pasti akan merasa menyedihkan. Jadi kita pasti butuh kesenangan. Berikutnya. Nah, dari contoh berikut ini termasuk yang mana ya? Tadi dari 5 posisi dari 5. Yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Ini termasuk apa? Iya, kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Bosan itu berarti apa? Kesenangan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Pengakuan atau penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Dunia berkualitas. Oke, di sini ada pertanyaan, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Keluarga. Siapa yang mau menjawab? Keluarga. Oh, oke, Lina ya. Bagi saya, orang yang paling penting dalam hidup saya itu adalah keluarga saya. Karena keluarga saya adalah orang yang selalu ada di saat saya senang dan di saat saya sedih. Dan saya merasakan semua keberhasilan yang saya terima pada saat ini semuanya adalah dari motivasi, dari doa, dari dukungan dan segala hal.
pekerjaan yang ideal bagi Anda, ya, bagi saya. Ya, walaupun ini juga sudah merupakan suratan takdir, sudah memang nasib saya, pekerjaan yang ideal bagi saya adalah seorang guru. Nah, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda. Jadi, perjalanan hidup untuk menjadi seorang guru, saya mulai dari ketika saya tamat SMP. Waktu itu masih melalui pendidikan yang namanya Sekolah Pendidikan Guru. Nah, waktu itu saya masuk ke Sekolah Pendidikan Guru itu sama sekali tidak ada bayangan kalau dalam pekerjaan itu akan seperti ini. Saya mendaftar di sekolah guru adalah motivasi dari saya yaitu ingin cepat bekerja, meringankan beban orang tua, hanya itu saja. Nah, kemudian karena memang sudah nasib saya bisa diterima, saya sempat menganggur, ya, artinya tidak langsung bekerja. Kemudian saya piata bakti waktu itu dengan suka dukanya selama 4 tahun saya jalani. Alhamdulillah saya bisa menjadi guru. Nah, sampai pada saat ini perjalanan hidup saya syukuri dan saya nikmati, karena memang inilah takdir saya menjadi seorang guru, inilah tugas saya, kewajiban saya, sehingga saya berusaha menjadi guru yang sebaik-baiknya yang mampu saya lakukan. Nah, sampai pada saat ini, bahkan sampai 1,5 tahun ke depan saya akan pensiun, saya tetap semangat menjadi seorang guru. Guru yang menurut saya guru yang baik. Mudah mengatakan guru yang baik, tetapi pada implementasinya sebetulnya ada kendala juga di sana sini, ada kesulitan, ada hambatan, ada cobaan, namun semua saya jalani dengan ikhlas. Itulah yang menjadi penyemangat saya bahwa pekerjaan yang ideal bagi saya adalah seorang guru. Semoga saya bisa menjadi guru sampai selesai, sampai finish, sampai pensiun dengan tidak ada kendala suatu apapun. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari perjalanan hidup saya sebagai seorang guru. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Baiklah, saya akan menjawab apa yang tadi ditanyakan. Di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda? Yang ingin saya jawab dari pertanyaan itu bahwa yang menjadi puncak dari hidup saya itu ketika saya merasa berhasil menjadi apa yang selama ini saya cita-citakan. Jadi ketika saya berhasil mendapatkan apa yang saya cita-citakan, itulah merupakan satu puncak. Sebagai contoh, guru, ya, saya bercita-cita jadi guru, sehingga ketika saya berhasil menjadi guru, itulah puncak hidup saya. Terima kasih. Berikutnya, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda?
itu berguna bagi orang lain. Yang dimaksud orang lain yang mungkin keluarga, lembaga yang terkait, dan juga masyarakat, agama, negara, dan seterusnya. Demikian. Oke, tepuk tangan buat saya. Oke, kita masuk materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu yang disebut restitusi. 5 posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, yang pertama yaitu ada penghukum ya Bapak Ibu tadi. Posisi penghukum ini dengan memberdik, marah-marah, memberikan hukuman secara fisik. Nah, dampaknya bagi anak yang pertama itu anak bisa menjadi pendendam. Yang kedua, tidak menyukai guru tersebut karena sering dihukum, maka dia tidak menyukai guru tersebut. Yang berikutnya yaitu pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut, tapi terkesan menyalahkan. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru seakan-akan guru itu menderita. Nah, dampaknya membalas ya. Dampaknya membuat siswa tersebut merasa bersalah. Yang kedua, membuat anak merasa tidak percaya diri. Yang
dong kenapa kamu melakukan hal tersebut. Jadi kita menanyakan alasannya dia melakukan kesalahan. Di yang ketiga menanyakan keyakinan, tadi bisa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas mana yang kamu langgar, seperti itu. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, marilah kita menonton bersama, melihat bersama contoh praktik segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dengan berakhirnya video tadi, berakhir juga penyampaian budaya positif pada siang hari ini. Jika dalam penyampaian saya ada tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara penyampaian materi dari Ibu Iis Maimunawwaroh, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Sebelum acara kita tutup, saya selaku pembawa acara minta maaf apabila dalam saya membawakan acara kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara